Oke guys, rahasia Allah tentang kematian artis Vanessa Angel dan suaminya, dan kenapa yang selamat itu anaknya gitu ya. Anaknya selamat dan juga baby sisternya, dan apa itu sopir. Kalau biasanya sopir itu dimanapun kecelakaan, kalau sopir itu pasti selamat ya. Ya walaupun mungkin ada juga yang kecelakaan sopirnya juga meninggal. Kayak juga apa itu kecelakaan motor itu juga pasti yang bonceng itu, yang di belakang itu pasti mati gitu ya. Kebanyakan kayak gitu ya. Ya ini peristiwa naas gitu. Nah, setiap pendosa punya masa depan, setiap orang baik punya masa lalu. Rahasia Allah atas kematian Vanessa Angel dan suaminya, benar-benar sehidup semati. Jangan lupa ya friend, like, share, and subscribe. Oke best, kematian wafatnya Vanessa Angel gitu ya, dan suaminya gitu ya. Kalau dibilang sih ada yang bilang sehidup semati dengan pasangannya. Nah, mungkin ini tuh rahasia Allah atau cara Allah untuk menghapus dosa-dosa dia di masa lalu gitu ya. Ya ini semua itu rahasia Allah. Di saat beliau terjerat kasus itu prostitusi online, itu kan seluruh orang menghujat dia, bahkan menghakimi dia gitu ya. Namun dia tetap tegar, tetap nggak menyerah, dan bahkan dipertemukan dengan suami yang baik gitu ya, suami yang benar-benar care sama dia. Bahkan dia itu melawan arus gitu ya. Orang tuanya nggak setuju. Tadinya orang tuanya Bibi itu nggak setuju karena banyaknya kasus yang dialami Vanessa Angel. Tapi Bibi itu seru melawan arus. Namanya melawan arus itu kalian tahu lah ya. Misalnya pacaran, bukan pacaran, menikah, orang tuanya nggak setuju. Beliau itu terus berusaha menjadi yang terbaik untuk orang tuanya. Berusaha. Akhirnya orang tuanya kan juga akhirnya mau menerima. Gitu ya. Tadinya mereka mau kawin lari, pertamanya juga kawin siri karena kedua orang tuanya juga akhirnya nggak setuju tadinya gitu kan. Namun karena kekuatan cinta beliau gitu ya, akhirnya kan hingga menjadi keluarga yang harmonis gitu ya, hingga telah dikaruniai anak. Nah itu mungkin cara Allah untuk menghapus dosa-dosa beliau, mungkin gini ya. Maksudnya Allah kan punya cara tersendiri. Walaupun kamu punya planning, sebaik apapun planning kamu, Allah punya cara lain gitu ya. Mungkin dengan beliau dipanggil secepatnya gitu, mungkin biar orang itu banyak mengambil pelajaran dari beliau gitu ya. Pelajaran bahwa maut itu benar-benar nyata, kematian itu datang kapan saja, nggak peduli di mana saja gitu ya. Sekarang kan bahkan dulu orang-orang yang menghujat, yang menghakimi, bahkan sekarang mendoakan dia. Terus kalau yang pembenci itu tetap pembenci ya, orang yang membenci dia tetap pembenci. Nah mungkin sampai dia meninggal pun masih banyak orang yang dia itu gini. Nah itu mungkin cara Allah untuk menghapus dosa-dosa beliau. Jangan lupa ya friend, like, share, and subscribe. Oke guys, kalau melihat dari perjalanan karir beliau gitu ya, dia itu saya melihat di podcastnya di Bang Denny Sumargo gitu ya. Beliau itu memang cerita dari 14 tahun dia itu udah mandiri, dia ibunya udah meninggal, terus dia karirnya emang bagus ya. Namun setelah dia terjerat prostitusi online itu langsung karirnya itu meredup ya biasa ya. Itu kan juga mungkin itu dia melakukan seperti itu pasti mempunyai alasan tersendiri atau apa. Dunia artis kita nggak tahu ya, kita nggak boleh menghujat, nggak boleh menghakimi, hanya dia yang tahu gitu kan ya. Nah setiap manusia kan punya titik terendah, punya jalan hidup sendiri-sendiri gitu ya. Nah apa itu di saat dia di dalam titik terendah, bahkan dia itu dipenjara 2 kali, bahkan seorang se-Asia Tenggara itu, bahkan dia sendiri yang cerita kayaknya beritanya tentang 80 juta prostitusi online itu hingga ke Cina, seluruh Asia Tenggara gitu. Namun beliau itu sangat kuat gitu ya, maksudnya itu
dia kata suaminya itu dia udah mau bunuh diri, udah sering sekali dia itu ingin bunuh diri. Namun suaminya ini emang, saya merasa ini suaminya juga emang laki-laki baik gitu ya. Dia selalu mendukung, dia selalu ngasih nasihat, maksudnya itu dia mensupport lah intinya hingga akhirnya dia pun mau menikahi Vanessa Angel gitu ya. Beliau ini Bibi itu, almarhum Bibi itu ya. Bahkan dia emang benar-benar sayang, benar-benar cinta gitu, tidak melihat, emang cinta itu tidak pakai alasan, cinta itu tidak memandang apapun. Kalau sudah cinta dan emang kalau sudah jodohnya juga terus usaha dia. Bahkan dia itu ingin kawin lari. Bahkan orang tuanya Bibi itu tadinya nggak setuju karena melihat dari background Vanessa Angel yang dari kasus yang menjerat dia gitu ya. Namun Bibi ini juga ini ya benar-benar laki-laki sejati. Dia never give up. Dia terus membuktikan kalau dia itu, bahwa Vanessa Angel itu soulmate dia. Pokoknya dia ingin membangun sebuah keluarga dan dia bisa membahagiakan Vanessa Angel gitu ya. Emang saya melihat itu suaminya itu emang benar-benar baik gitu ya. Menurut saya itu laki-laki sejati, maksudnya benar-benar sayang dan cinta, bahkan membuktikan kalau dia cinta itu tak melihat background, tak melihat masa lalu gitu ya. Nah ini kan dia menikah terus dikaruniai anak laki-laki yang bernama Gala itu ya. Nah namun dari pelajaran ini, sewaktu dia buruk, maksudnya melakukan kesalahan gitu dalam hidup gitu, seluruh dunia menghujat gitu kan, seluruh netizen itu, mulut netizen kayak gitu ya. Nah terus tapi di sisi lainnya sekarang di saat beliau udah meninggal, banyak orang yang kasihan, banyak orang yang mendoakan, bahkan juga bisa dijadikan inspirasi. Maksudnya bahwa maut itu gak mengenal muda, tua, bahkan keadaan sakit, gak mengenal usia, gak mengenal sakit atau sehat, dan bisa terjadi di mana saja. Mungkin takdir beliau mati dengan kecelakaan gitu ya, kita nggak tahu, itu udah rahasia Allah tersendiri gitu ya. Supaya mungkin mungkin Allah emang menginginkan umurnya beliau sampai segitu gitu ya. Beliau juga ini ya udah maksudnya dari keterpurukan itu udah berusaha give up, dan dia menemukan suami yang baik juga. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, bicara tentang meninggalnya artis dan suaminya Vanessa Angel gitu ya. Setiap pendosa mempunyai masa depan dan setiap orang baik mempunyai masa lalu. Nah kalau dilihat dari dari perjalanan karir beliau gitu ya, saya juga pernah lihat itu di podcastnya gitu ya, bahwa dia itu ibunya telah meninggal, dan semenjak ibunya meninggal dia hidup dengan ayahnya, dan ayah beliau ini yang memang berkeinginan keras supaya dia menjadi seorang artis. Nah jadi namanya anak-anak juga pasti nurut orang tua gitu ya, nurut apa kata orang tua. Nah kemudian ayahnya itu selalu menyekolahkan dia di pokoknya sekolah yang menjurus untuk dunia artis gitu, juga ikut casting, dan akhirnya dia juga berhasil menjadi artis, juga menyanyi juga. Karirnya itu dimulai dari usia muda gitu ya, dia 15 tahun itu udah bekerja, udah bisa mencari penghasilan gitu, bahkan juga artis, bahkan juga menyanyi. Nah di saat karirnya dia sukses gitulah, karir dunia dia itu sukses, hingga dia akhirnya terjerumus juga terjerumus prostitusi online gitu ya. Nah emang kita nggak bisa mungkin banyak orang yang kayak gitu, banyak juga artis yang seperti itu, tapi mungkin dia yang pas kena, dia yang pas ketahuan gitu, akhirnya kan dia hingga masuk penjara. Bahkan sewaktu di penjara dia itu masih memompa air susunya untuk anaknya gitu ya.
Dan pasangannya itu kalau dia juga kayaknya emang sehidup semati atau emang juga takdir yang kuasa gitu ya. Oke guys, dari semua jadi maksudnya kalau saya melihat tentang ada orang meninggal kayak dulu, kayak maksudnya ya semua entah tua, entah masih muda, entah bayi, entah laki-laki. Pak, kalian sadar nggak sih sebenarnya malaikat maut itu melihat hamba-hamba ini, melihat manusia itu dalam sehari itu 70 kali. Misalnya seorang hamba itu lagi beribadah, itu malaikat maut itu tersenyum. Maksudnya ya tersenyum gitu lah. Kalau misalnya melihat seorang manusia itu sedang maksiat, sedang berbuat jahat, itu malaikat itu jadi geram, jadi marah gitu, rasanya pengen cepat-cepat mencabut nyawanya gitu ya. Lah tapi masalah mencabut itu malaikat itu nggak sembarangan ya, nggak sembarangan malaikat itu mencabut nyawa seseorang. Itu tuh atas perintah dari Allah gitu ya. Malaikat itu kan nggak punya nafsu, jadi malaikat itu sangat patuh, tiap hari juga berzikir sama Allah. Nah emang jadi kalau mikir tentang kematian itu jadi ini ya, jadi apa itu, manusia itu kecil gitu ya. Maksudnya apapun yang kamu cari, apapun, misalnya sekarang ini lagi nyari duit jutaan miliaran, barang berharga, rumah impian, rumah mewah, harta itu kalau udah meninggal itu nggak ada artinya gitu kan. Kalau sudah mati gitu, bahkan yang dibawa saat kita meninggal itu apa sih? Cuma amal soleh kan, hanya amal soleh yang kita bawa. Jadi hal-hal yang tentang keduniawian itu nggak dibawa. Mobil Alphard, emang mati terus ada pernah orang meninggal membawa Alphard? Nanti kalau udah meninggal Alphard saya taruh di sebelah makam saya, enggak kan? Nah itu tuh hanya masalah dunia. Makanya selain itu kita juga ini ya, mengingatkan gitu tentang kalau kematian, mencari dunia itu harus imbang dengan mencari amal akhirat gitu ya. Karena kita itu nggak tahu kan, kita nggak tahu kapan kita akan meninggal, dalam keadaan sedang apa, di mana. Bahkan kan ada hadisnya ya, setiap manusia, setiap makhluk hidup akan diambil dalam menurut kebiasaannya sehari-hari dia. Maksudnya akan dicabut nyawanya sesuai dengan kesehariannya dia. Misalnya ada juga seorang imam masjid gitu ya, meninggal dalam keadaan sedang mengimami sholat. Seorang ahli Quran meninggal sedang menghafalkan Al-Quran, sedang baca Al-Quran. Nah itu kan artinya garis finish bagus gitu ya. Misalnya kalau emang mungkin juga udah takdirnya ya, seorang tiap hari ke diskotik, tiap hari mabuk. Coba kalau keadaan mabuk terus meninggal, ya itu sih rahasia Allah ya. Dari semua itu kan menjadi pengingat gitu ya, bahwa dunia ini kecil, dunia ini sementara, yang abadi itu akhirat. Makanya selain bekerja keras, kita juga harus seimbang itu ya, antara bekerja keras dan amal akhirat gitu ya. Jangan sampai juga ini ya, ilmu akhirat itu ilmu untuk menuju akhirat itu juga harus belajar, harus ibadah gitu ya, kerja dan ibadah. Kalau kerja terus tanpa ibadah itu kayaknya ada yang ganjil ya. Emang iya, maksudnya gini ya, kita butuh Allah itu nggak butuh kita. Kamu mau sholat, kamu mau nggak, Allah nggak perlu itu, juga nggak akan mengurangi derajat Allah kan maha besar ya. Mau seluruh orang dunia ini nggak sholat, nggak ada yang menurunkan derajat Allah. Nggak akan bisa. Seluruh orang dunia ini sholat juga nggak akan menguntungkan Allah gitu ya. Karena Allah itu maha besar, maha segalanya. Dia pemilik alam semesta ini, ya kan. Jadi kadang gini ya, maksudnya kita harus mengingat kayak gitu, itu jadi ngeri gitu ya. Saya sendiri, saya juga belum siap mati. Saya belum siap, amal saya belum cukup. Maksudnya gitu ya. Itu semua rahasia Allah gitu kan ya. Nah dari semua itu menjadi pengingat bahwa kita itu hidup harus seimbang, harus mencari ilmu sangu akhirat gitu ya, harus ibadah, harus amal soleh, harus juga berbakti sama orang tua. Jangan sampai kita itu meninggal dalam keadaan merugi gitu kan. Celakalah bagi orang-orang yang merugi. Oke guys, kalau emang ya di saat beliau terkena kasus itu ya, terjerat kasus prostitusi online, coba seluruh dunia, seluruh Asia bahkan ya, menghujat beliau gitu ya.
Nah, emang manusia itu kayak gitu. Jadi manusia itu nggak usah takut dibenci. Seluruh dunia, bahkan sampai dia sendiri ya bilang se Asia Tenggara. Namun beliau itu tegar, kuat, bahkan 2 kali masuk penjara pun dia jalanin. Pokoknya itu sangat tabah, dan bahkan dia mempunyai suami yang siaga juga, suami yang mau menerima beliau apa adanya. Dan bahkan emang kelihatan itu si Bibi itu sayang banget sama Vanessa Angel gitu ya. Dari setiap dia menghadiri podcast gitu, apa itu dia kan cerita tentang masa lalunya awal kenal gitu ya. Awal kenal kan bahkan Vanessa ini kan artis, sedangkan Bibi juga pengusaha. Maksudnya dia kan orang Padang, Bibi itu ya, dia menjaga toko gitu, menjaga toko ayahnya gitu, meneruskan ayahnya. Bahkan dia mau menikah dengan Vanessa Angel itu, ayahnya tuh nggak setuju, sampai tokonya yang dia tiap hari dikelola gitu disegel sama bapaknya. Kalau si Bibi menikah dengan Vanessa Angel ini, orang tuanya nggak setuju, kamu keluar dari rumah, maksudnya diusir orang tuanya. Namun emang ini ya, mungkin dua sejoli ini juga ini ya, punya tekad, tetap nggak akan menyerah. Life must go on gitu kan. Hidup itu jangan menyerah, hidup ini penuh warna, hidup ini harus bangkit gitu ya. Di saat beliau dihujat gitu, Bibilah orang yang mensupport dia. Dan bahkan terus seiring berjalannya waktu kan karirnya juga naik lagi gitu ya, setelah dia di penjara. Kan ini usaha bareng ya. Emang kalau suami istri itu kalau usaha bareng, nggak selingkuh, maksudnya sama-sama fokus, itu emang sukses. Itu menurut saya, kalau dua pasangan suami istri bener-bener, maksudnya jangan sampai ada orang ketiga, jangan sampai selingkuh. Karena selingkuh itu ya guys, selingkuh itu satu pasti akan kena rezeki. Kalau enggak nanti dampaknya itu banyak banget ya. Satu selingkuh, maksudnya gini ya, sekali kamu mencoba selingkuh, misalnya suami istri gini ya, selingkuh, pasti nanti banyak sekali rentetan masalah. Pertama kan kalau orang selingkuh, nanti kalau enggak rezekinya jadi seret, kalau enggak anaknya sakit, anaknya di sekolah ada masalah, pokoknya anaknya bandel. Kalau salah satu selingkuh, pasti rumah tangga itu akan hancur secara pelan-pelan, maksudnya secara perlahan. Apalagi ada orang tiga, itu pasti. Kalau enggak yang terkenal keluarganya, rezeki itu akan macet, akan seret, jadi bangkrut lah. Apa itu, makanya saya sendiri juga, buat apa sih selingkuh, maksudnya orang ketiga apalagi itu jangan sampai hadir gitu, kayak gitu ya. Ya bukan, emang menikah itu emang harus udah berikrar, sudah harus berusaha, hanya maksudnya jangan nodai pernikahan yang suci, yang sakral itu dengan hal-hal yang tidak mutu, yang menghancurkan keluarga. Kalau perceraian kan juga yang jadi korban kan anak gitu ya.